Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nurila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Informatika angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang ditulis dalam jurnal penelitian yang berjudul Metode Sistematik Literatur Review untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Kita langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab yang diantaranya 1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Maksud dan tujuan, serta 4. Manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pada penelitian ini saya mengambil topik pembahasan tentang e-government, yang dimana e-government ini masih menjadi istilah yang masih baru bagi masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Seringkali bahkan istilah itu disalahartikan secara konseptual. E-government sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat atau public service. Di sini saya berfokus pada salah satu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah, aplikasi SIKS, yaitu aplikasi manajemen untuk proses perbaikan dan pengusulan baru data, basis data terpadu atau BDT, yang mana di dalamnya juga terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial pangan atau BSP non-PKH. Penelitian ini dilakukan untuk mencari beberapa kekurangan dalam aplikasi SIKS ini, sehingga saya menggunakan metode penelitian yang disebut dengan menggunakan metode Systematic Literature Review atau sering disingkat SLR, atau dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis. Adalah metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana memperbaiki data ekonomi masyarakat supaya datanya valid dengan data yang ada di lapangan. Adapun masalahnya adalah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membangun tampilan yang menarik dan modern pada aplikasi SIKS sehingga mudah dipahami oleh pengakses. Yang kedua, bagaimana aplikasi SIKS ini nantinya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ke depannya. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi SIKS dengan tampilan yang lebih menarik dan modern. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya berbagai program bantuan sosial kesejahteraan tepat pada sasaran sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi setiap tahunnya oleh Kemensos bersama pemerintah daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan tampilan yang lebih modern. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dilakukan ini haruslah memberikan manfaat baik kepada diri saya pribadi ataupun kepada masyarakat. Adapun manfaat pada penelitian ini diantaranya, yang pertama, memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas tentang SIKS. Yang kedua, memudahkan pemerintah dalam menjangkau masyarakat lewat aplikasi. Yang ketiga, mencari tahu keluhan masyarakat terhadap pelayanan aplikasi SIKS. Yang keempat, mengatasi permasalahan error pada aplikasi. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2. Yang bab ini terdiri dari subbab
tinjauan studi, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, serta referensi jurnal. Tinjauan studi. Pada tinjauan studi ini terdiri atas 2 poin, yaitu aplikasi SIKS data. Aplikasi SIKS data seperti yang dibahas tadi, aplikasi SIKS ini adalah aplikasi manajemen untuk proses perbaikan dan pengusulan baru data basis data terpadu BDT, yang mana di dalamnya juga terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial pangan atau BSP non-PKH. Proses updating data dilakukan oleh operator kabupaten atau kota melalui aplikasi berbasis offline atau manual atau petunjuk teknis. Untuk aplikasi offline dijelaskan secara terpisah. Yang kedua adalah metode systematic review, adalah suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian. Selanjutnya, penelitian yang menggunakan metode systematic review. Metode SLR ini digunakan juga pada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Di antaranya adalah penelitian e-government di Indonesia, studi literatur sistematis dari perspektif dimensi pemerintahan government atau PGI oleh Firdaus Mansur. Dilakukan kajian penelitian e-government di Indonesia, studi literatur sistematis dari perspektif dimensi pemeringkatan e-government Indonesia atau PEGI. Kajian penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review dengan sumber data portal Garuda Indonesia Publication Index atau IP. Yang kedua, systematic literature review terhadap evakuasi perangkat lunak tentang Serious Game oleh Andik Ampuh dan Siti Rohimah. Metode systematic literatur digunakan untuk mengklarifikasi dan mengkategorikan informasi tentang Serious Game. Penelitian yang dilakukan dari tahun 2015 sampai Oktober 2016 sebanyak 34 penelitian. Hasil SLR yang telah didapat dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara umum penelitian Serious Game memiliki kategori tertentu. Yang ketiga, systematic literature review untuk membuat model aplikasi pemantauan kesehatan kardiovaskular oleh Muhammad Sobria DKK. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review atau SLR dan mengusulkan model konseptual yang disebut dengan Usability of Cardiovascular Health Monitoring Application Model atau UCALM. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka awal, bagaimana membangun tampilan yang menarik dan modern pada aplikasi SIKS sehingga mudah dipahami oleh pengakses. Yang kedua, bagaimana aplikasi SIKS ini nantinya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ke depannya. Itu pertama, aplikasi terkesan membosankan dan sulit dipahami. Yang kedua, terjadinya penyaluran donasi yang tidak tepat sasaran. Yang ketiga, kesulitan mengakses saat website sedang dibutuhkan. Tindakan: melakukan penelitian terhadap aplikasi SIKS data menggunakan metode systematic literature review. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengembangkan protokol penelitian systematic review. Yang ketiga, menetapkan lokasi database hasil penelitian. Yang keempat, seleksi hasil penelitian yang relevan. Yang kelima, ekstraksi hasil penelitian. Yang keenam, ekstraksi data dari studi individual. Yang ketujuh, sintesis hasil dengan metode meta-analisis. Yang kedelapan, penyajian hasil. Kerangka akhir, mendapatkan solusi untuk menangani masalah pada aplikasi. Hipotesis penelitian.
Sebelum memperbaiki suatu sistem, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari letak kesalahan dari sistem tersebut supaya dapat mengurangi resiko error saat proses melakukan perbaikan. Tahapan penelitian: yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengembangkan protokol penelitian systematic review. Yang ketiga, menetapkan lokasi database hasil penelitian. Yang keempat, seleksi hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang kelima, ekstraksi hasil-hasil penelitian. Yang keenam, ekstraksi data dari studi individual. Yang ketujuh, sintesis hasil dengan metode meta-analisis dan penyajian. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan, koreksi apabila ada yang kurang. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.